Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Dewi Laksmi mengetahui alasan kesedihan Sastri dan istrinya. Garuda berkata, "Aku tidak pernah bisa marah pada ibuku. Bagaimana seorang putra bisa marah selama 12 tahun kepada orang tuanya?" Dewa Wisnu berkata, "Tanpa mengetahui situasi seseorang, membuat asumsi atau menilai mereka itu tidak dibenarkan, Garuda." Dewi Laksmi berkata, "Jika seseorang membuat kesalahan dan mereka memperbaikinya, maka itu dimaafkan. Aku yakin Dewi akan menghadiahi pasangan ini atas pemujaan mereka. Mereka akan bersatu dengan putra mereka lagi." Keesokan harinya pemujaan hari kedua akan dimulai. Sastri dan istrinya datang ke sana dan berkata, "Cerita kalian sangat bagus. Hari ini kami tidak bisa menahan diri." Dewi Laksmi berkata, "Ayo tanpa penundaan, mari simak cerita Dewi Adisakti." Mereka kemudian duduk dan Dewi Laksmi berkata, "Brahma adalah cahaya kebijaksanaan. Cari adalah murid atau orang yang mengikuti. Jadi Brahmacari ini berarti seseorang yang mengikuti kebijaksanaan." Bentuk Dewi ini bercahaya, sangat tenang. Di tangan kanannya dia memegang japa mala. Di tangan kirinya dia memegang guci. Garuda berkata, "Ibu, bagaimana Dewi mengambil bentuk ini?" Dewi Laksmi berkata, "Seiring waktu, putri Raja Himawat dan Ratu Mainawati Kali menjadi bercahaya seperti cahaya bulan. Segera dia tumbuh dewasa. Raja Himawat dan Ratu Maina menanamkan nilai-nilai baik kepada Sail Putri sejak kecil. Karena itu dia menjadi berbudi luhur. Ratu Mainawati mengajarkan bentuk-bentuk meditasi sejak kecil sehingga Sail Putri bisa mencapai suaminya. Ancaman Tarakasura semakin meningkat. Semua dewa dengan penuh semangat menunggu Dewa Siwa dan Sail Putri untuk bersatu. Di sisi lain, dunia Sail Putri terbatas pada istananya, karena itu para dewa khawatir. Dua Indra berkata, "Apa yang kamu sembunyikan, Dewa Resi? Kamu tahu situasi di mana para dewa berada. Semua harapan kita bertumpu pada putra Dewa Siwa. Sampai Dewa Siwa bertemu dengan Sail Putri, bagaimana Dewa Siwa akan bangun? Jika dia tidak bangun, lalu bagaimana dia akan jatuh cinta dan bersatu? Lalu kapan dia akan memiliki anak laki-laki? Lakukan sesuatu, Dewa Resi. Temukan cara untuk menyatukan mereka segera." Resi Narada berkata, "Aku bisa mengerti, Dewa Indra. Aku akan mencoba yang terbaik." Resi Narada pergi ke istana Raja Himawat dan dia melihat Dewi Parwati. Resi Narada berpikir, dia tampak seperti Sati. Dunia akan menyaksikan persatuan Siwa dan Sakti sekali lagi. Resi Narada menemui Raja Himawat dan berkata, "Atas karunia Dewa Wisnu, aku memikirkan tentang pernikahan Sail Putri." Raja berkata, "Kamu adalah seorang resi. Kamu adalah yang terkemuka di antara para resi. Untuk berbagi sesuatu denganku, kamu tidak boleh ragu." Resi Narada berkata, "Di wilayahmu ada sebuah gua di dekat istana ini. Di gua itu seorang pertapa sedang melakukan meditasi yang mendalam. Jika kamu mengirim putrimu untuk mengabdikan dirinya kepadanya, maka dia pasti akan membuatnya makmur." Dewi Laksmi berkata, "Atas saran Resi Narada, penyatuan terindah di planet ini telah dimulai. Setelah kematian Dewi Sati untuk menyaksikan penyatuan Siwa dan Parwati, dunia akan menantikannya. Ratu tidak setuju jika Parwati dikirim ke gua untuk melayani seorang pertapa." Dan Raja berkata, "Kita telah mengajari putri kita dengan baik, Ratu. Aku memiliki keyakinan pada nilai-nilaiku dan tujuanku. Untuk menjadi mampu dalam hidup, Parwati harus melalui tantangan itu. Berapa lama orang tua akan melindunginya? Kita tidak bisa selamanya bersama. Kita harus membuatnya mampu. Kita harus membuatnya mandiri. Kita harus membuatnya percaya diri. Ratu, terkadang untuk tujuan hidup yang lebih besar, kita harus membuat keputusan yang tegas." Ratu berkata, "Tapi Raja, bagaimana dengan pernikahannya?" Raja berkata, "Jika Resi Narada telah memutuskan, maka itu adalah yang terbaik untuknya. Dengan melayani orang suci ini, putriku juga akan makmur. Dia akan segera menikah dengan Dewa Siwa." Ganesha berkata, "Aku sangat menantikan cerita ini dimulai. Persatuan orang tuaku dan kisah kematian Tarakasura menarik
Musabji, kamu juga akan menikmatinya. Dalam kisah ini juga ada pelajaran penting bagi Garuda. Itu akan membantunya menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu berkata orang tua tidak pernah ingin berpisah dengan anak-anak mereka. Terkadang demi masa depan yang cerah untuk anak-anak mereka, demi kemajuan mereka, mereka harus bertindak tegas. Sastri berkata, kebenaran yang buruk adalah bahwa anak-anak zaman sekarang tidak memahami hal ini. Istrinya berkata, bisa juga kita tidak bisa membuat mereka mengerti. Dewi Laksmi berkata, sangat penting untuk bersikap lembut dan tegas. Keseimbangan dalam pengasuhan ini menyadarkan anak akan pentingnya nilai-nilai yang baik. Mereka akan menjadi mampu. Garuda berkata, ibu, ketika Dewi Kali mengetahui apa yang terjadi, Dewi Laksmi berkata, Dewi Parwati setuju untuk pergi ke sana dengan senang hati dan rasa semangat. Mereka kemudian pergi ke gua yang disebut oleh Resi Narada, dan di sana raja berkata, aku akan menemui pertapa itu dan meminta izinnya. Raja kemudian masuk ke dalam gua dan dia melihat Mahadewa yang sedang bermeditasi. Raja tidak mengenal bahwa itu adalah Mahadewa. Raja berkata, pertapa ini sedang tenggelam dalam meditasinya, tidak benar membangunkannya. Parwati berkata, ayah pergi baru saja, tapi aku merasa sudah lama sekali. Aku merasa tidak sabar lagi. Di tempat lain para dewa menyaksikan momen itu dan Dewi Laksmi berpikir, Dewi Parwati tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Tapi jika perasaan penyatuan begitu indah, maka realisasinya akan begitu mempesona. Parwati masuk ke dalam gua menyusul ayahnya dan dia melihat Mahadewa yang sedang bermeditasi. Para dewa tidak sabar menunggu Mahadewa mengenali Dewi Sakti. Tapi Mahadewa tidak membuka matanya sama sekali dan raja berkata, ini adalah keberuntunganku bahwa orang suci sepertimu menganggap orang biasa ini layak mendapat perhatianmu. Kamu memilih wilayahku untuk bermeditasi. Wahai pertapa, aku penguasa pegunungan Himawat. Dia adalah putriku Kali. Mahadewa hanya membuka sedikit matanya dan menutup lagi. Raja berkata, wahai pertapa, seperti aku, putriku juga berhutang budi pada wilayah ini. Aku memintamu untuk memberinya keberuntungan untuk melayanimu. Mahadewa berkata, meskipun niatmu baik, kamu mengganggu meditasiku, Raja Pegunungan. Terima kasih, tapi aku tidak butuh bantuan siapapun. Dewa Indra berkata, Dewa Siwa tanpa melihat Dewi Sailputri menutup matanya lagi. Dewa Agni berkata, dia menolaknya. Raja berkata, putri, mari kita kembali ke istana. Parwati berkata, tidak ayah. Dewa Indra berkata, suara Sailputri. Kita harus melihat apakah Dewa Siwa mengenali suara itu atau tidak. Mahadewa membuka sedikit matanya untuk melihat Parwati, tapi dia menutup matanya lagi. Dewa Indra berpikir Dewa Siwa tidak mengenali suara Dewi Sati. Raja berkata, tetapi jika dia tidak ingin seseorang melayaninya, lalu apa yang akan kamu lakukan di sini? Parwati berkata, bahkan jika dia tidak membutuhkan pelayananku, ayah. Tetapi sejak aku datang dan melihat kaki Padmanya, aku merasa seolah-olah jalan keberuntunganku ada di kakinya. Sekarang, pelayanan ini bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, ayah. Aku memintamu untuk membiarkanku tinggal di sini. Narayan berpikir saat melihat Dewa Siwa di hati Dewi Sati. Cinta hidup kembali. Tapi hati Dewa Siwa sangat terluka setelah dipisahkan dari Sati, sehingga dia bahkan tidak melihat Parwati. Dewi Laksmi berpikir jika Dewa Siwa tidak segera bangun dari meditasinya, maka ancaman Tarkasur akan menghancurkan dunia ini. Raja Himawat setuju dan meninggalkan putrinya di gua bersama Mahadewa. Dewa Agni berkata, Dewa Indra, apakah kamu melihat bahwa Raja Himawat kembali sendiri dari gua? Artinya Sailputri telah memutuskan untuk tinggal di dalam gua. Ini kabar baik, Dewa Indra. Dewa Indra berkata, ini tentu menguntungkan. Ketika Dewa Siwa dan Dewi akan saling berhadapan di dalam gua, kemungkinan mereka menyadari kebenaran akan meningkat. Ini akan menyebabkan Sakti dan Siwa saling mengenali. Resi Narada berkata, setelah kematian Sati, Dewa Siwa tidak hanya melakukan meditasi mendalam, tetapi juga kehilangan minat pada dunia material. Tidak mudah bagi Sailputri untuk membawanya keluar dari keadaan ini. Sang Dewi tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Dia tidak menyadari siapa yang dia layani.
Garuda berkata, "Ibu, Dewi Sel Putri adalah reinkarnasi dan dia bahkan tidak mengenali Dewa Siwa. Tapi mengapa Dewa Siwa tidak menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi Dewi Sati? Meski sesaat Dewa Siwa mendengar suara Sel Putri, lalu mengapa dia tidak mengenali istrinya, Ibu?"